Udah ayo. Agak dari sini. Enggak, nggak bisa dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sudah sampai di gedung KPK. Hei Begundal, kalian nunggu saya saran langsung Begundal gini. Dipikir bercanda ya? Dipikir kami bercanda ya? Kagak. Urusan sama piring mah kagak ada bercanda. Lo kejar dia. Ini yang depan KPK nih. Polisi udah banyak. Serem banget. Oh, media udah banyak. Media udah ada. Nah, jadi ya bang, hah? Oke dah. Ini minta anak-anak yang pegangin. Habis ini ambar orasi. Itu baru Sudirman ada ya begitu. Ini apa ada bunyi? Nah, itu aja cukup lah. Ke partai spanduk mana? Spanduk. Nah, Pertamina ini salah. boy. Ini bayar nih. Siapa ini? Tancap bayar nih. Ama. Inilah. Ama. Maju. Apa? Udah. Tes. Tuh Naji. Biar tahu nanya tuh spanduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat hari ini datang melakukan aksi di depan Komisi Pemberantasan Korupsi yang selama ini kami lihat diam melihat segala kondisi yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat. Jadi melalui kesempatan ini kami menyampaikan kepada negara, kepada Presiden Prabowo yang katanya hari ini akan melakukan pemberantasan korupsi secara besar-besaran. Momen ini kami jadikan sebagai ajang kemerdekaan kami sebagai rakyat yang selama ini ditindas oleh pemerintah kami. Hari ini kami ingin menyampaikan kepada dunia bahwa kami memiliki bupati yang bengis, bupati yang merampas hak-hak kami melalui manipulasi data dan segala bentuk konspirasi dengan pihak-pihak lain, sehingga hak-hak kami yang tertuang dalam data negara pun diambil secara paksa oleh Bupati Sumbawa Barat. Kami sudah menyampaikan dan memasukkan data laporan kami ke KPK di tahun-tahun sebelumnya, di mana PDIP menjadi penguasa di negara ini, sehingga Bupati Sumbawa Barat yang notabene-nya Partai Demokrasi Indonesia seolah-olah tidak melakukan apapun dengan segala kejahatan
kejahatan yang dilakukan selama ini. Melalui kesempatan ini kami berharap kepada negara agar segera hadir menjadi bagian dari keresahan kami sebagai warga negara yang baik. Kami datang dari kabupaten yang jauh di timur Indonesia. Tentu untuk diketahui oleh teman-teman, kami datang ini dengan berjalan kaki. Bagaimana supaya negara itu tahu bahwa ketidakadilan berada dalam kondisi tidak baik di negara ini. Jadi sekali lagi kami meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi agar segera menindaklanjuti laporan kami. Agar segera menerbitkan SK Sprindik untuk Bupati Sumbawa Barat Musyafirin. Jadi hari ini sekali lagi kami sampaikan kepada dunia bahwa bupati kami adalah bupati paling bekis sejagat raya ini. Bupati yang merampas hak-hak kami, yang merampas hak-hak yang sudah dilegalkan oleh negara. Betul. Jadi sekali lagi Bapak Prabowo, kami datang ke sini memanggil untuk meminta bantuan. Bagaimana hak-hak kami sebagai rakyat kecil bisa menjadi atensi Bapak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Sekali lagi, hari ini negara akan diperlihatkan dengan hasta datang ke KPK. Dan hari ini pun kami ingin melakukan hal yang sama kepada bupati kami. Agar hasta dan hasta-hasta yang lain ditangkap. Bahwa ada 1000 hasta di negara ini yang harus ditangkap. Seret semua penjahat-penjahat yang menghisap dana rakyat. Rakyat hanya dijadikan sebagai sapi perah oleh negara ini. Negara ini benar-benar harus bertanggung jawab atas semua kejahatan oknum-oknum di negara ini. Jadi kami sangat berharap kepada negara untuk bisa hadir memastikan hak-hak kami yang selama ini diambil oleh Musyafirin agar bisa kembali dengan cara yang baik. Karena kami hidup di negara ini tentu dalam perlindungan negara. Tapi faktanya di dalam hukum kami tidak diperlakukan dengan baik. Selamat datang Pak Hasto. Selamat datang Pak Hasto. Lihatlah negara. Pak Hasto panggil bupati kami yang bejat itu, Pak Hasto. Yang selama ini membayar pajak kami, Pak Hasto, bukan kalian. Jadi hari ini momennya Pak Hasto dipanggil oleh negara. Dan kami berharap semua oknum-oknum penjahat dipanggil oleh negara. Agar semua bisa memakai rompi oranye. Kita berikan kesempatan kepada teman-teman media untuk memastikan Pak Hasto dalam liputan mereka. Jadi hari ini bertepatan Pak Hasto menjadi bagian dari proses dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Semoga ini awal yang baik bagi kami di kabupaten-kabupaten yang memang selama ini tidak terdengar. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat hari ini
menginjakkan kaki di ibu kota Jakarta, tepatnya di KPK, guna untuk mengusut semua, membawa semua data-data yang telah dimanipulasikan oleh bupati kami, bupati yang sangat jahat, yakni Bapak Musafirin. Bapak penampilan bapak. Jika hari ini KPK di mata dunia, KPK di Indonesia ini adalah yang terbaik, maka bagi kami KPK belum ada apa-apanya. KPK hari ini tidak ada apa-apanya. Jika jadi hari ini kita asikkan demo di sini. Hei begundal, tunggu ya. Kalau demo di sini seru kan? Ola irama Mbak narasinya. Paman, beli aja di Bandar Nangka kopi dulu. Pirin. Oh ini bagus. Kadang kalau bagus. Oh, woi. Oke, makasih. Oh, si Hasto lagi apa ya? Lagi konferensi pers. Habis ini kita mau ke apa ya, ke Istana Negara. Kayak ngelihat ini siapa, Bang? Siapa dia? Yang paling sadis? Jawabannya saya kasih pulsa 100. Oke? Ini. Siapa dia? Yang paling sadis? Saya akan kasih pulsa 100. Oh iya. Tangkap Pirin. Tangkap Pirin. Abe, Tangkap Pirin. Tangkap Pirin. Tuh kan? Gimana tuh Pirin? Warga lu minta ditangkap, lu mau menang-menang baik. Tangkap Pirin dan antek-anteknya. Juga Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Barat. Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Barat. Pegundal Pirin itu. BPN Sumbawa Barat yang berani mengeluarkan sertifikat di atas sertifikat. Hanya Bupati Sumbawa Barat yang bisa melakukan itu. Bupati Sumbawa Barat bisa melakukan apapun. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Bupati Sumbawa Barat. Itu karena memang perintah. Diperintah, itu mereka diperintah itu sama pegundal. Jadi teman-teman ini KPK baru. Kalau KPK lama tuh di daerah Tamrin kayaknya. Sarina, iya di depannya Sarina. Jadi kalau ada yang nantang gua kemarin katanya, ini nih gua di sini, lu menantang gua. Salah orang lu mau nantang. Ya. Salah orang. Lu kira gua mau main-main datang ke KPK? Kagak. Gua mah biar perempuan mah gua pegang janji gua. Ini perkiraan massa
Berapa 50? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Lumayan lah. Di Jakarta gue datangin orang 50 orang. Nggak mungkin rakyat bersuara kalau pejabatnya nggak benar. Prabowo Subianto, mereka jauh ke Jakarta demi Kabupaten Sumbawa Barat. Nah, sudah masuk. Nah, ini teman-teman dari Intel Polda. Ini dari Polsek Metro. Kami Penahanan Sumbawa Barat meminta untuk menindak tegas mafia tanah, tangkap mafia tanah. Oke. Ini namanya Fir'aun. Fir'aun. Pokoknya yang paling sadis ya, yang paling sadis. Yang paling sadis. Kita sambung lagi. Bapak Ibu yang ada di KPK, jika hari ini Hasto sudah menjadi tersangka, maka kami berharap Bupati Kabupaten Sumbawa Barat juga ikut akan menjadi tersangka. Banyak sekali kepengisan-kepengisan yang beliau perlakukan kepada kami selaku kami masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat. Tanah kami dirampas, harta kami dicuri, uang-uang kami dicuri, bahkan kami, nyawa-nyawa kami diambil sama Bupati Bengis itu. Kepada Bapak Prabowo, Barizal, ente rukun, hari ini kami menuntut janji Bapak Prabowo yang ingin menuntaskan semua koruptor yang ada di Indonesia ini, serta mafia-mafia tanah yang ada di Indonesia ini. Jika hari ini KPK menjadi sorotan publik di Indonesia, maka di mata kami warga Kabupaten Sumbawa Barat belum ada apa-apanya. Kabupaten Sumbawa Barat belum sekalipun menyentuh semua elit-elit yang ada di KSB. Semua elit-elit yang ada di KSB itu perlu Bapak Ibu ketahui semuanya. Perlu Indonesia ketahui semuanya. Mari semua pencuri, perampok semuanya. Tidak ada yang benar. Maka hari ini kami masyarakat kecil sampai di KPK ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia, hari ini kami dari Sumbawa Barat datang berorasi dan beraksi untuk menuntut hak-hak kami warga Sumbawa Barat yang selama ini telah dirampas hak-haknya, yang selama ini telah dicuri atas tanah-tanah mereka yang ada di Sumbawa Barat. Yang menjadi yang tidak besar, kenapa kami dari timur Indonesia sampai di gedung KPK, dan sebentar lagi kami akan menuju Istana Negara untuk mendukung Bapak Presiden Prabowo Subianto, yang mana beliau akan mengusut tuntas korupsi dan mafia tanah di Sumbawa Barat dan Indonesia pada umumnya. Kepada KPK kami mendesak untuk membuka perintis investasi saham PT Aman Mineral Nusa Tenggara atau yang dulu PT Nyuman Nusa Tenggara yang sudah memeriksa 37 pejabat yang ada di negara ini. Itu terjadi sprindik, itu di stop. Karena apa? Karena ketuanya masuk angin ya waktu itu, Bapak Firly Bahuri dan juga yang lain-lain. Kami rakyat disuruh kumpulkan semua bukti, tapi ternyata kasus
divestasi saham dan di proyek 60 miliar itu dipetiskan oleh ketua KPK lama itu. Maka hari ini kami meminta kepada ketua KPK yang baru untuk membuka kembali sprendik tentang divestasi saham dan di proyek 60 miliar yang dilakukan oleh Bupati Sumba Barat W. Musafirin tersebut. Banyak kasus terjadi di Sumba Barat, namun yang ditangkap yang kecek-kecek, kelas ecek-ecek. Tapi hari ini kami berharap kepada KPK untuk menangkap kakap-kakapnya tersebut yang telah merugikan rakyat dan negara ini. Kami sampai di sini untuk menyampaikan bahwa KSP tidak baik-baik saja. KSP mafia tanahnya berjubel, KSP koruptornya telah merajalela 10 tahun terakhir ini. Yang selanjutnya kami meminta kepada KPK untuk menelusuri APBD KSP 2024 1 triliun dari rentang pemakaiannya dari Agustus sampai Desember. Apa yang dilakukan oleh Bupati Sumba Barat selama 4 bulan dengan APBD 1 triliun tersebut? KPK bisa turun untuk melakukan analisa atau bagaimanapun, karena kami orang-orang bodoh ini tidak tahu yang namanya hukum. Kami tahu hanya bersuara untuk menyampaikan bahwa kesoliman itu nyata ada terjadi di Sumba Barat. Yang terakhir, ada terjadi mafia tanah di kampung kami sendiri, di desa Senayan, Pak. Senayan itu ada di Sumba Barat dan ada juga di Jakarta Senayan. Senayan itu ada di Sumba Barat yang hari kemarin tanah kami dieksekusi untuk pembuatan jalan baru. Tapi kami menolak karena apa? Karena kami tidak terima dengan harga yang diberi hanya dengan bisa untuk membeli bawang merah, tidak bisa membeli tanah-tanah untuk ganti membeli tanah saudara-saudara kami yang datang jalan dari Sumba Barat sampai Jakarta hari ini. Bagaimana kami bisa membeli tanah untuk hidup kembali, untuk mendukung pangan yang telah diprogramkan oleh Pak Prabowo Subianto? Tanah kami dibeli dengan harga 5 juta, Pak. Mau beli apa dari tanah 5 juta itu berharap, sementara tanah sudah melambung tinggi. Ini mafia tanah ini sangat terstruktur, terorganisir dari tingkat bawah sampai atas. Ini harus menjadi atensi khusus bagi KPK dan Kapolri, Kejagung dan lain-lain untuk mengungkap kasus mafia tanah di Sumba Barat dan korupsi berjamaah di Sumba Barat. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, yang terhormat bapak-bapak dari kepolisian yang merindu kami melayani masyarakat. Kami datang dari Kabupaten Sumba Barat. Nama saya Rostanta, mewakili warga UPT Tertransok sebanyak 364 kakak. Kami datang ke Jakarta melaporkan kepada Bapak KPK bahwa apa yang menjadi hak kami sebagai warga transmigrasi telah dirampas oleh pemerintah daerah Sumba Barat. Kami sebagai warga transmigrasi menjadi penonton di tanah kami sendiri. Kami warga transmigrasi menjadi buruh di tanah kami sendiri. Untuk itu kami meminta kepada KPK untuk segera turun ke KSP,
terutama yang berhubungan dengan hak kami sebagai warga transmigrasi. Hak kami jelas, Pak. Kami tidak mengada-ngada datang ke sini, kami punya dokumen. Hak kami sebagai warga trans itu jelas. Sebuah rumah plus karangan seluas 5 area bersertifikat atas nama kami masing-masing warga, dan ditambah olahan usaha berupa 1 petak tapak gudang seluas 50 area bersertifikat atas nama kami masing-masing warga. Tapi faktanya sampai hari ini tidak kunjung diserahkan. Ini adalah kerja mafia tanah yang bekerja sama dengan koperasi dan pemerintah daerah Sumbawa Barat, sehingga kami sebagai warga negara Republik Indonesia yang sah diperlakukan tidak adil. Untuk itu kami meminta segera, jangan menunggu waktu. Selain itu, izinlah saya menyampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo selaku Presiden Republik Indonesia meminta bahwa apa yang terjadi di KSP terhadap kami masyarakat betul-betul luar biasa. Gilanya pemerintah kami kelaparan, Pak, terus terang. Syukur kami masih bisa sampai. Kami datang ke Jakarta merangkak untuk sampai ke sini untuk melaporkan apa yang terjadi kepada kami sebagai warga masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kelas Pak Hasto saja mudah ditangkap, mudah terciduk, jika KPK mau, maka kelas Musafirin sangat kecil, sangat kete bagi KPK. Jika KPK hari ini turun, maka kelas-kelas Musafirin yang bengis itu, yang ingin membunuh rakyatnya itu akan diringkus dengan sangat mudah. Data-data semua ada sama kami. Semua data kejahatan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat kami sudah pegang, karena kami adalah korban. Kami tidak mewakili siapapun, kami mewakili diri kami sendiri. Kami ini korban. Kami adalah pemilik semua aset yang diambil, yang dirampas, yang dirampok oleh Bupati Kabupaten Sumbawa Barat. Kenapa kami sampai di Jakarta? Bahkan hari ini kami berdiri di depan KPK. Mungkin KPK tidak pernah menyentuh, kami tidak pernah lihat ada kegaduhan di KSP. Maka hari ini kami datang untuk menyampaikan, untuk memperlihatkan berapa tersoliminya kami sebagai masyarakat KSP. Biar Bapak Ibu semua tahu, jika 5 tahun ke depan Kabupaten Sumbawa Barat tidak tersentuh oleh KPK, maka warga-warga yang ada di sini, khususnya warga Kabupaten Sumbawa Barat, 3 tahun ke depan akan mati. Napasnya habis, betul tidak? Maka kami berharap kepada petinggi-petinggi yang ada di Jakarta ini, khususnya Bapak Ketua Komisi Pemberantas Korupsi, silakan suruh Bapak Bupati Kabupaten Sumbawa Barat supaya hidup kami terselamatkan, supaya kami bisa menyambung nafas kami. Jika itu tidak terjadi, maka 2-3 tahun kami akan mati, Pak. Kami harap kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera berikut Kabupaten Sumbawa Barat, Bupati Kabupaten Sumbawa Barat. Nggak tahu namanya siapa itu. Firaun. Firaun siapa? Nggak tahu namanya itu. Maling itu. Firun, namanya Firun. Firun namanya.
untuk kedua kalinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, kami mendesak kepada Bapak untuk memberi supervisi kepada Polda NTB yang sedang melakukan upaya hukum yang telah kami laporkan. Supervisinya kami harapkan supaya kasus mafia tanah Senayan Lamusung bisa cepat dilaksanakan untuk lebih cepat, lebih tuntas. Yang kedua, kami mendesak pada kota supervisi atas kasus tanah smelter yang hari ini juga upaya hukum sedang dilakukan atau sudah dilaporkan di Polda NTB. Maka dari itu kami meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk turun nolak ke tanah kami, tanah Sumba Barat yang kaya raya itu, tanah Sumba Barat yang APBD-nya 2.400 miliar, yang hari ini rakyatnya masih banyak yang kelaparan dan masih banyak yang meminta-minta, dan hari ini rakyatnya datang ke Jakarta untuk mencari keadilan. KPK menjadi harapan kami untuk memberi rasa keadilan bagi kami, masyarakat KSP pada umumnya, yang terdampak dari mafia tanah yang dilakukan oleh Bupati dan Sumba Barat, Bupati Sumba Barat dan kroni-kroninya, Pusat Piring dan kroni-kroninya telah melakukan perampasan hak terhadap kami rakyat Sumba Barat yang terdampak